Yondaime atau Hokage keempat adalah julukan yang diembannya setelah Minato Namikaze menjadi pemimpin desa Konoha. Disebut juga sebagai shinobi yang paling mendekati kesempurnaan di cerita Naruto. Dan masuk ke fakta yang ke-11 tentang Minato Namikaze. Seperti yang sudah banyak diketahui ya, bahwa Minato Namikaze ini memiliki 3 orang murid, yaitu Rin, Obito, dan juga Kakashi. Nah, ini menariknya ya, secara takdir di semesta Naruto ini, murid-murid dari Minato itu benar-benar berdampak besar ya terhadap kehidupan dunia shinobi, di mana akhirnya Obito menjadi jahat setelah mengetahui bahwa Rin sudah meninggal dan yang membunuhnya adalah Kakashi ya. Di satu sisi justru Kakashi yang mampu membimbing era perdamaian ketika dia berhasil membimbing tim 7, di mana ada Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Sebagai murid sang Sanin legendaris Jiraiya, Minato sangat ingin mengalahkan gurunya dalam sebuah pertarungan, tapi bukan pertarungan sampai mati atau yang dapat mencelakai orang yang sangat ia hormati itu. Keinginan bertarungnya itu hanya karena ia mengagumi dan menghormati gurunya sebagai shinobi tangguh. 3 murid yang selanjutnya diajarkan Minato adalah Kakashi, Obito, dan Rin. Sayangnya kejadian dalam sebuah pertempuran perang yang membunuh Rin dan juga mencelakai Obito yang akhirnya memberikan mata klan Uchiha yang disebut Sharingan pada Kakashi malah menjadi akar dari segala konflik yang ada dalam jagat cerita Naruto sampai tamatnya serial Naruto Shippuden ini. Dan untuk fakta yang ke-12 ini ya, mungkin kita berpikir bahwa Itachi Uchiha itu yang paling jenius di akademi ya. Dan ternyata mungkin di atasnya Itachi itu ada Minato Namikaze. Fakta ke-12 adalah bahwa Minato Namikaze berhasil menyelesaikan ujian Chunin dengan nilai sempurna atau tertinggi. Pandaian Minato Namikaze terlihat saat ia memiliki rekor nilai tertinggi yang belum dipecahkan lagi oleh siapapun sampai sekarang. Ia merupakan salah satu shinobi terbaik yang pernah dihasilkan lagi oleh desa Konoha. Seorang ninja berbakat yang bernama Minato ini diakui oleh semua orang saat ia membuat rekor nilai terbaik dalam ujian Chunin dalam usianya yang masih sangat muda. Fakta ke-13 ya, seperti yang kita ketahui dalam flashbacknya Hagoromo ya, di mana waktu itu Asura ya sudah mengeluarkan teknik Rasengan. Tetapi setelah beberapa generasi kan tidak diketahui bahwa jurus ini kan tidak secara turun-temurun ya. Dan ternyata dalam suatu kesempatan Minato Namikaze lah yang menciptakan lagi ya jurus Rasengan. Entah dia terinspirasi dari gulungan jutsu atau memang dia sendiri yang membuat lagi Rasengan. Bulatan energi angin yang berputar dari tangan atau Rasengan yang jadi salah satu jurus andalan Naruto ternyata ditemukan lagi oleh ayahnya sendiri, Minato Namikaze. Terciptanya Rasengan karena terinspirasi dari bola tenaga yang dibuat oleh siluman berekor bernama Bizudama, milik para Biju yang bulat dan mengkonsentrasikan cakra di pusat serangannya. Menurut Jiraiya, sebelum melawan Pain, mantan muridnya yang menjadi ketua Akatsuki, alasan kenapa Minato menyegel Kurama di tubuh Naruto karena ia ingin Naruto jadi punya kekuatan selayaknya Jinchuriki dan bisa menggunakan teknik yang berkolaborasi dengan Biju miliknya. Minato butuh waktu yang sangat lama, yaitu 3 tahun untuk membuat jurus Rasengan ini benar-benar sempurna. Hebatnya lagi, anak dan cucu Minato yaitu Naruto dan Boruto bisa menguasai jurus ini dalam waktu yang lebih singkat. Sebelumnya Asura memang menggunakan jurus ini juga, namun namanya bukanlah Rasengan.
Jadi bisa dipatenkan oleh Minato sebagai penemu Jutsu Rasengan. Dan untuk fakta yang ke-14 ya, dan ternyata Minato ini benar-benar sangat kompleks ya, ninja yang sangat sempurna karena dia sangat mahir menggunakan kedua tangannya, baik itu tangan kanan dan juga tangan kiri dengan sama-sama hebatnya. Diperlihatkanlah dalam beberapa adegan momen cerita Naruto jika diketahui kalau Minato Namikaze itu kidal. Yondaima ini melakukan jurus pemanggilan atau Kuchiyose dengan tangan kiri. Ia juga terlihat menandatangani dokumen dengan tangan kirinya. Kenyataannya Minato adalah seorang ambidextrous, yaitu manusia yang mampu menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dengan kemampuan yang sama bagusnya. Beberapa adegan memperlihatkan Minato menggunakan tangan kiri untuk menggunakan jurusnya, dan saat ia menjadi zombie Edo Tensei, juga dia lebih sering menggunakan tangan kirinya karena sisi kanannya memang telah hancur. Walaupun begitu, tangan kanannya juga bisa digunakan dengan baik seperti untuk mengeluarkan Jutsu Rasengan. Kombinasinya adalah tangan kirinya memegang kunai Hiraishin untuk dilempar dan berteleportasi, sedangkan tangan kanannya sudah siap mengeluarkan Rasengan. Sebuah perpaduan mantap yang membuatnya bertarung secepat kilat. Dan fakta terakhir atau fakta ke-15 tentang Minato Namikaze, di mana bukan sesuatu yang sangat mengherankan ya, bahwa Minato ini mendapatkan predikat sebagai shinobi terkuat yang menjadi sebuah legenda ya. Di mana dalam flashback waktu itu beberapa ninja dari desa lain itu sudah diwanti-wanti ya sama gurunya masing-masing ya. Kalau kalian menyerang desa Konoha atau terlibat dalam pertempuran melawan desa Konoha, kalau kalian melihat Minato atau si kilat kuning ya, tipsnya cuma satu guys, yaitu kabur anjir. Itu kan membuktikan bahwa betapa dahsyatnya sosok Minato ini sampai ia dikenal oleh banyak desa ya. Makanya kan ketakutan dari banyak desa itu ya ketika melihat Minato karena Minato ini ya one man army ya. Dia seorang diri bisa mengalahkan ribuan prajurit ya. Makanya nggak heran kalau Minato Namikaze ini mendapatkan predikat sebagai shinobi terkuat yang melegenda. Tokoh shinobi terhebat dalam sejarah cerita Naruto adalah Minato Namikaze yang bisa dengan cepat membantai 1.000 orang ninja Iwagakure yang dapat langsung mengakhiri Perang Dunia Ninja yang ketiga. Prestasi gemilang ini yang membuat Minato diangkat menjadi Hokage keempat. Bukan hanya di Konoha, namun dalam dunia ninja secara luas. Minato diakui sebagai salah satu ninja terkuat. Tsuchikage juga menceritakan bahwa Iwagakure mengirim 1.000 ninja untuk menyerang, tetapi hanya butuh satu ninja Konoha untuk menghentikan mereka. Dialah Minato yang legendaris itu. Orang-orang yang mengakuinya pun bukan hanya ninja-ninja biasa, namun ninja kuat juga, terutama dari Iwagakure dan Kumogakure. Kisah keberanian Minato diingat juga oleh penduduk Kumogakure saat dia sempat berduel melawan A, yang kelak akan menjadi Raikage di kemudian hari. So, itulah beberapa fakta unik dan menarik seputar Yondaime, Hokage keempat Minato Namikaze. Sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang mungkin belum kita bahas dari fakta menarik ini. Soalnya Minato itu sosok yang sangat kuat karena tidak berasal dari klan yang kuat ya, yang hebat ya. Seperti yang kita ketahui, banyak klan-klan hebat di serial Naruto ini. Seperti misalnya klan dari Kushina, yaitu Uzumaki ya. Di mana klan Uzumaki ini kan memiliki spesialisasi karena memiliki sumber cakra yang kuat. Itu dari bawaan genetik klan Uzumaki. Dan juga memiliki daya ketahanan tubuh atau durability yang sangat dahsyat ya. Sama halnya juga seperti klan Senju, klan Uchiha yang memiliki dojutsu yang sangat hebat. Nah, menariknya karena mungkin karena saking jeniusnya sosok Minato ini ya,
Meskipun dia itu berasal dari klan yang mungkin biasa aja ya, tetapi dia mampu ditakuti oleh banyak orang, bahkan bukan ditakuti satu dua orang. Dia itu ditakuti oleh negara ya. Sampai-sampai benar perintah dari petinggi desa Iwagakure yang mengatakan kepada para ninja di desanya bahwa ketika kalian harus berhadapan atau melawan desa Konoha dan ketika kalian bertemu dengan sosok Minato Namikaze yang memiliki julukan sebagai si kilat kuning ini ya, tips untuk menghadapi Minato adalah cuma satu guys, yaitu kabur anjir. Bahkan sampai sedahsyat itu ya. Ini membuktikan bahwa tidak ada chance atau kesempatan untuk bisa menang melawan sosok Minato. Kalian bayangin nggak? Minato berhadapan sama ya, yang suatu saat akan menjadi Raikage. Itu di masa prime-nya, dua-duanya dia ada masa prime-nya. Di situ juga ada sosok Killer Bee yang merupakan Jinchuriki ya. Tetapi meskipun seorang diri, Minato itu dengan sangat cepat, dengan sangat tenang ya, bisa mengimbangi semua ninja yang ada di situ. Bahkan ini sayang banget kenapa anime Naruto itu terkesan sangat buru-buru ya. Banyak scene-scene yang sebetulnya menarik ya. Kok kenapa nggak diliatin kan? Kayak misalnya pertarungan antara Minato di perang ninja ketiga ini ya. Waktu dia melawan 1000 ninja Iwagakure itu kan kurang mendapatkan highlight ya, kurang tidak dianimasikan bahkan ya. Bahkan gue penasaran bagaimana ceritanya ketika Minato itu belajar Sage Mode di Gunung Myoboku ya. Banyak banget ya tentang Minato ya. Sayangnya Minato ini masa kepemimpinannya sebagai Hokage bisa dibilang sangat singkat banget ya karena adanya insiden Kurama atau siluman rubah ekor 9. Nah, tetapi di sini sejenius apapun, sehebat dan sekuat apapun Minato Namikaze itu kalau dibandingin sama Hokage pertama terkesan kayak nggak ada apa-apanya ya. Maksudnya gini guys, Minato itu kan ninja yang kuat. Dia bisa nge-solo ribuan ninja ya kan, bahkan ditakuti oleh negara. Tetapi gugur ketika menghadang Kurama atau siluman rubah ekor 9. Sedangkan di eranya Hashirama tuh Kurama itu nggak ada apa-apanya anjir. Bahkan ada fun fact ya bahwa ketika Madara itu mensumon ya rubah ekor 9 atau Kurama ini, Kurama malah takut anjir kepada sosok Hashirama. Makanya kebencian Kurama itu bukan karena apa-apa ya. Kebenciannya Kurama itu karena dulu trauma anjir. Dipanggil, disummon sama Madara dan ternyata yang harus ia hadapi adalah sosok Hokage pertama, yaitu Hashirama Senju ya. Ini mungkin dalam hati Kurama, anjir Madara kocak ini manggil gue buat ngelawan raja terakhir Hashirama. Sedangkan karena jutsunya aja ya, rubah ekor 9 kan gede banget. Tetapi jutsunya Sensu Senjunya Hashirama yang telapak sebuda 1000 telapak Buddha itu kan 5 kali lipat lebih gede daripada Kurama. Bayangin sosok Kurama ditampolin pakai Sensu Senju, apa nggak mokat ya? Ini benar-benar keren banget ya. So meskipun begitu, tetapi Yondaime ini gue sangat respect, sangat keren nih. Kerennya gini, pertama dia bisa memodifikasi Flying Raijin ya, jurus yang dikembangin sama Tobirama. Nah ini keunggulan dari Minato ya. Kalau Tobirama Senju itu dia bisa menciptakan jutsu yang sebelumnya belum ada dan menjadi jutsu baru kan. Nah keistimewaan dari Minato itu dia bisa memodifikasi jutsu yang sudah ada menjadi versi advance atau versi yang lebih baiknya gitu ya. Versi yang jauh lebih sempurnanya gitu ya. Makanya keren banget ya sampai-sampai diakui sama Tobirama ya bahwa meskipun Tobirama yang menciptakan jurus ini ya Hiraishi no Jutsu, tetapi dipuji bahwa Hiraishi no Jutsunya Minato ini lebih cepat aja daripada Tobirama itu sendiri ya. So itulah fakta-fakta unik dan menarik seputar Minato Namikaze. Buat teman-teman yang memiliki fakta yang tidak kita bahas di video kali ini, kalian bisa drop di kolom komentar ya. Kalian bisa kasih saran dan juga pendapat tentang konten yang ada di video ini. Atau kalian punya hal-hal yang menarik lainnya, boleh kalian ceritakan semuanya di sini ya.
So, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.